Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuliana Fitriani, mahasiswi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia 2018. Selamat datang lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai tutorial SPT part 4. Di part 4 ini kita akan membahas mengenai impor penyusutan. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara mengimpor penyusutan tersebut, kebetulan ada beberapa hal yang di video-video sebelumnya saya lupa untuk memasukkannya di dalam video ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang tertinggal dalam pengisian SPT ini, yaitu di lampiran 6. Ya, ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, ini ya, jadi sudah saya buka. Kemarin kita baru mengisi daftar penyertaan modal, sedangkan pinjamannya belum kita isi. Padahal di dalam soal ini ada penjelasan mengenai pinjaman ke pemegang saham PT OBS Sistem Teknologi dengan bunga pinjaman 12% per tahun. Pinjaman dilakukan di akhir Desember 2018. Nah, di sini kan nggak ada keterangan ya berapa besar pinjamannya. Nah, itu kita lihat di dalam neraca. Jadi saya akan turunkan neraca. Di dalam neraca ini kita akan menggunakan angka dari hutang pemegang saham. Nah, sudah saya beri warna ya biar lebih mudah. Jadi kita langsung saja mengisi di SPT-nya. Jadi langsung saja ini kita klik baru. Domisili perusahaannya dari dalam negeri ya. Status pinjamannya pinjaman kepada, karena kita yang berhutang. Lalu kita mengisi NPWP dari perusahaannya. Nah, jadi untuk data dalam penginputan pinjaman dari atau kepada pemegang saham ini kita kan belum ada datanya ya. Jadi ini kita membuat data terlebih dahulu. Kita masukin lagi NPWP-nya di sini. Oh, maaf, ini kita pilih baru dulu ya. Nah, jadi ini sudah diisi nama NPWP pemegang saham, lalu kita akan mengisi namanya. Kita isi alamatnya. Untuk nama dan alamat itu bisa dilihat di atas lagi ya, di bagian daftar pemegang saham. Oke, kalau sudah selesai ini kita simpan. Lalu kita pilih. Nah, di sini jadi sudah ada datanya. Kalau dia memang terdaftar sebagai pinjaman kepada gitu ya. Nah, jadi kalau di enter langsung ada datanya. Nah, jumlah pinjaman yang ini kita lihat di neraca tadi yang sudah saya infokan juga, yaitu sebesar 1.800.000.000 rupiah. Lalu di soalnya juga dijelaskan bahwa utang tersebut di akhir Desember 2018, berarti tahun yang kita isi 2018, dengan bunga pinjaman per tahunnya 12%. Nah, kalau sudah ini kita simpan. Nah, jadi ini kita harus melengkapi yang kemarin lupa kita isi di sini. Dengan begitu, sekarang kita akan lanjut ke cara pengisian impor penyusutan. Oke teman-teman, jadi ini adalah gambaran dari soal yang telah diberikan mengenai data fix asetnya yang harus kita perhitungkan berapa penyusutannya di tahun 2018 ini, dan akan kita impor juga ke dalam ISPT. Jadi di sini tuh totalnya ada 203 ya, ada 203 fix aset. Terus di atas ini ada nomornya, ada nomor asetnya juga, ada deskripsi aset, ada jenis aset, ada bulan perolehannya ya. Terus ini tahun perolehan dan juga ada harga beli. Nah, kemudian dari soal ini saya copy ke lembar kerja saya sendiri.
Nah, jadi ini saya sudah membuka kertas kerja saya. Di sini ada tabel nomor aset, deskripsi aset, jenis harta, lalu ada kelompok, ada jenis usaha, ada nama harta, terus UI itu masa manfaat, lalu ada bulan, tahun, harga beli, lalu ada penyusutan dari tahun 2013 sampai 2018, akumulasi penyusutannya, dan juga ada tabel sisa buku. Kenapa saya menulisnya penyusutan dari 2013? Karena dari semua fix aset ini yang paling lama itu tahun 2013 didapatkannya gitu. Nah, untuk jenis harta, lalu kelompok, jenis usaha, nama harta, itu lihat dari mana sih? Kalau simpelnya sebenarnya kalian bisa juga melihatnya di ISPT. Karena sebenarnya kita mengimpor itu karena datanya cukup banyak, sehingga agar lebih cepat dalam mengakumulasikannya kita menggunakan Excel. Namun kalau misalnya hanya sedikit, kayak kalau lagi latihan soal, itu kita bisa dengan cara manual. Nah, jadi kalau mau lihat, kita tinggal buka di lampiran khusus, lalu ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini. Nah, untuk data-data tadi, kode-kode nama harta, kelompok, jenis, usaha, dan sebagainya, itu kita lihat di sini, kita klik baru. Nah, jadi di kolom ini tuh ada, kita mengisi seperti ini juga, sama kayak tadi. Di jenis harta itu ada 3, ada harta berwujud, kelompok bangunan, harta tak berwujud. Misalnya saya klik 1 ya, misalnya harta berwujud. Yang kedua, ada kelompok harta. Dari harta berwujud ini ada kelompok 1 sampai 4. Kita klik 1 lagi, yang pertama. Lalu di jenis usaha ini ada bermacam-macamnya juga. Untuk harta berwujud kelompok 1, misalnya kita klik semua jenis usaha. Lalu ada nama harta, misalnya kita pakai mebel. Nah, karena ini yang kita pilih adalah semua pilihan yang berada di nomor 1, maka nanti saat kita menginputnya ke dalam ISPT, kodenya adalah 1111. Ada 4 gitu. Nah, untuk kotak kecil ini yang ada 3 titik-titik ini tuh apa sih? Ini itu untuk mengisi apabila data yang ingin kita masukkan tuh tidak ada pilihannya di dalam sini. Ini hanya untuk jenis usaha dan juga nama harta. Jadi misalnya kita buka, untuk kelompok, untuk jenis usahanya di sini baru ada 5. Kalau misalnya kita mau menambah baru, nanti akan ada 6. Nanti menambah sendiri ada 116 seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kita pakai harta berwujud, terus kita misalnya kelompok 2 nih. Terus misalnya ini jenis usahanya yang pertama, hartanya yang kedua misalnya mobil. Berarti tulisannya adalah 1212 gitu, teman-teman. Lalu di sini juga ada bulan dan tahun perolehan, tinggal dimasukin aja di sini, disesuaikan dengan soal. Lalu metode penyusutannya untuk soal kita ini menggunakan metode garis lurus. Lalu metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus, jadi komersial maupun fiskal pakai garis lurus. Lalu kita isi harga perolehannya. Misalnya harga perolehannya saya isi dengan harga 750 juta ya. Misalnya ini tahun 2017. Nah, jadi seperti yang dilihat, kalau misalnya kita yang langsung ada nilainya, ada nilai sisa buku dan juga penyusutan fiskal di tahun 2018 ini. Jadi itu caranya kalau misalnya kalian mau ngisi secara manual. Nanti tinggal kalian isi, misalnya di sini tulisannya mobil aja ya. Misalnya saya tulis mobil. Oke, kita simpan. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh untuk yang manualnya ya. Jadi ini saya hapus dulu karena kita tadi hanya mencoba-coba saja. Oke. Nah, untuk itu sekarang kita sudah belajar bagaimana cara mengisi manual. Sekarang kita akan mencoba untuk mengisi dengan cara impor. Namun, kita harus menghitung dulu penyusutannya sendiri menggunakan rumus di Excel. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah membuka lagi pengerjaan Excel saya untuk mengerjakan fix asset dari PT MNF Pesona Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan memberi beberapa materi dulu. Untuk fix asset itu terbagi menjadi 2, ada penyusutan dan juga ada amortisasi. Untuk penyusutan itu sendiri adalah penyusutan atas pengeluaran
untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Itu untuk penyusutan. Nah, penyusutan sendiri itu ada 2, ada kelompok harta berwujud dan juga kelompok di dalamnya ada bangunan dan juga bukan bangunan. Untuk bukan bangunan sendiri ada 4 kelompok. Nah, ada kelompok 1 sampai 4 yang masa manfaatnya juga berbeda-beda dari 4 tahun sampai 20 tahun. Untuk bangunan sendiri ada 2, yaitu tidak permanen dan permanen. Masa manfaatnya 10 dan 20 tahun. Lalu untuk amortisasi sendiri adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Nah, itu teman-teman, jadi kalau misalnya ada hak cipta, nah kayak gitu-gitu, itu masuknya ke amortisasi karena dia termasuk ke dalam harta yang tidak berwujud. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan dalam penghitungan Excel ini adalah kita harus menentukan dulu aset itu masuk ke jenis harta mana, kelompok berapa, jenis usahanya apa, dan nama hartanya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi pada saat kita mencoba untuk mengisi manual. Jadi di sini sudah saya beri kelompok untuk nama hartanya, seperti misalnya nomor 1 ini ada building ya, berarti kan dia bangunan nih, berarti jenis hartanya dia kedua, karena nomor 1 itu harta berwujud, yang kedua itu bangunan, yang ketiga tak berwujud, jadi dia masuk kedua. Lalu kelompok 1, lalu jenis usahanya juga 1, yaitu semua jenis usaha. Lalu ada nama hartanya yang kedua. Nah, di sini saya gabungin. Jadi kalau misalnya di nama harta itu nanti tulisannya kodenya jadi 2112. Seperti yang sudah saya jelaskan ya. Nah, terus di sini ada sebentar nih saya matiin dulu ya filternya. Oke, dan di sini ada UI yaitu masa manfaat 20 tahun. Karena dia termasuk ke dalam bangunan permanen. Nah, jadi di sini saya juga pakai rumus. Ini ada rumus VLOOKUP. Nah, jadi di bawah sini saya udah mengelompokkan masa manfaatnya. Ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan juga 4 tahun. Untuk tahu masa manfaat ini itu kita cuma ngelihat angka di jenis harta dan juga kelompoknya. Kalau misalnya jenis harta 1, harta berwujud kelompok 1, berarti dia 4 tahun. Kalau misalnya dia jenis harta kedua, yaitu bangunan. Lalu kalau untuk di ISPT-nya itu untuk kelompok 1 itu berarti dia permanen, berarti dia 20 tahun. Tidak permanen itu di ISPT-nya dia kelompok 2, berarti dia 10 tahun. Oh, ini yang kelompok 1 berarti ini 20 tahun ya. Oke, udah. Nah, jadi kita langsung aja ini rumusnya yang paling atas itu buat tahu. Jadi kita pakai VLOOKUP buat nyarinya. Terus kita klik ini yang ada 4 angka, yang kodenya udah ada 4. Terus kita blok ini, kotak ini. Terus kita kunci dengan cara klik F4 biar nanti di rumusnya ini ada simbol dolarnya kayak gini tuh biar dikunci. Terus ini 2 itu maksudnya itu karena kita mau ngambil kolom yang ada di sebelah kanan, yaitu kolom kedua. Nanti habis itu kita klik false. Kita enter aja, jadi langsung ada angkanya di sini. Nah, ini untuk bulannya udah ada langsung dari soal, berarti nomor 1 ini dia dapatnya bulan Maret, terus tahun perolehannya 2014, harga belinya juga ada dari soal yaitu 2 miliar sekian, dan ini 2013 masih kosong ya, karena dia tahun perolehannya 2014. Nah, terus di 2014 ini kita harus lihat dulu
Ini rumusnya itu N7 per K7. N7 itu harga belinya dibagi sama masa manfaatnya, habis itu dibagi 12. Ini kenapa dibagi 12? Karena saya tuh pengen nyari dulu per bulannya itu berapa penyusutannya, terus dikali sama jumlah bulan yang baru kepake di 2014. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu 2014 ini baru dapat bangunannya itu di bulan Maret ya kan, di bulan ketiga, sehingga nggak lengkap setahun. Jadi kita cuma boleh ngitungin jumlah bulan yang dimana bangunannya itu udah ada gitu. Jadi ini 12 bulan dikurangin sama L7. L7 ini 3 dikurang 1, berarti kan 2 bulan ya. 12 dikurangi 2 kan 10, berarti cuma dikali 10 bulan aja, karena Januari Februarinya bangunannya belum ada gitu. Nah untuk 2015 nya ini berarti tinggal pakai yang setahun full, karena kita garis lurus pakainya sesuai yang di soal, amortisasi maupun fiskal. Jadi setiap tahun itu normalnya sama penyusutannya jumlahnya sampai 2018, lalu akumulasi penyusutannya itu jumlah dari penyusutan seluruhnya sampai tahun 2018. Terus NBF ini nilai sisa bukunya dimana yang belum mengalami penyusutan. Jadi rumusnya dari harga belinya dikurangin sama akumulasi penyusutan. Sekarang saya sudah membuka contoh data impor penyusutan. Ini tuh kita dapatkan dari mana sih? Nah, kalian tuh bisa buka file pas kalian download ISPT. Kan waktu itu saya downloadnya saya simpan sini ya di folder ISPT. Terus kita buka foldernya yang udah diekstrak di ISPT PPH Badan. Terus ada SPT Badan. Nah, di dalam sini itu ada contoh data impor. Ada contoh data impor kredit pajak dalam negeri dan juga contoh data impor penyusutan. Nah, contoh data impor penyusutan ini kalian tinggal copy aja terus masukin ke folder pengerjaan kalian. Nah, terus kita buka deh. Nah, ini isinya. Udah ada beberapa keisi. Nah, ini itu untuk pembelajaran aja. Jadi ada kolom jenis harta, ada kolom kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, jenis penyusutan komersial, fiskal, harga perolehan, nilai sisa buku, penyusutan fiskal tahun ini, serta keterangan nama harta. Nah, jadi untuk ini mau saya hapus dulu biar kita ngerjainnya gampang. Ini saya delete aja. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita mau masukin jenis hartanya. Jadi ini saya buka. Nah, ini jenis hartanya yang ini ya. Nah, jenis penyusutan komersial dan fiskal itu di soalnya
Nah, untuk metode penyusutannya itu pakainya garis lurus untuk komersial maupun fiskal. Berarti ini kita nomor 1 ya. Tuh, di sini ada tulisannya jika kode 1 untuk garis lurus, kode 2 untuk angka tahun, untuk jumlah angka tahun, kode 3 untuk saldo menurun dan seterusnya. Berarti ini kita 1. Lalu penyusutan fiskal tahun ini, berarti yang tahun 2018 aja yang kita ambil. Nah, kita juga harus selalu ingat tentang peraturan Cap 220 garis miring PJ garis miring 2002 seperti biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan seperti mobil sedan. Nah, itu cuma 50%-nya aja yang boleh dimasukin ke dalam penghitungan fiskal ini, ke dalam penghitungan penyusutan. Nah, jadi untuk penyusutan ini kita juga harus ngeliat nih kalau misalnya di sini ada telepon seluler atau ada mobil perusahaan. Nah, itu harus kita bagi 2 karena cuma 50% aja yang boleh ikut kita masukin ke dalam sini. Gitu, teman-teman. Buat nanti penghitungan fiskalnya gitu. Jadi ini yang 2018 harus dicek lagi ya kalau misalnya dia termasuk ke dalam peraturan dari Cap 220 tadi. Dan ini untuk keterangan nama hartanya. Nah, untuk keterangan nama harta juga perlu diperhatikan. Kalau di soalnya itu tulisannya itu masih banyak banget yang ngacak, kayak misalnya banyak tanda baca seperti kutip, garis miring atau apapun itu. Nah, untuk menghindari terjadinya error saat nanti mengimpor, kalau bisa nanti kita bersihin dulu tulisannya. Misalnya kalau ada tanda baca yang mungkin tidak perlu, bisa kita hapus. Nah, itu gampang banget cara ngapusnya. Jadi ini kita tinggal blok aja, terus kita Ctrl F. Misalnya kita mau replace tanda baca strip. Nah, ini kita klik replace, terus kita klik strip di sininya, replace with-nya kita kosongin aja, terus replace all. Nah, bisa dilihat di sini ada 37 replacement dari tanda baca stripnya itu sendiri. Oke, kita close aja. Nah, ini stripnya itu udah pada hilang semua. Nah, kalau udah, ini kita tinggal di save as. Nah, sebelum kita ngimpor, saya itu udah sempat ngasih notes di sini yang saya warna kuning, yaitu kelompok harta 1118, 1119. Ini itu harus saya isi dulu di SPT-nya karena seperti yang sudah saya jelaskan yang ada titik 3 itu. Jadi sekarang coba kita buka dulu deh. Ada lampiran khusus, penyusunan amortisasi fiskal. Nah, di sininya. Nah, ini mau saya tambahin baru dulu di sini. Coba ini saya bagi 2 dulu ya.
Nah, jadi ini ada penulisan data masih ada yang salah, silakan perbaiki dahulu datanya. Tadi dikasih tahu kalau misalnya penulisan nama hartanya itu banyak yang salah. Jadi sekarang kita oke aja, terus kita close. Karena tadi kita juga saya lupa untuk memasukkannya, jadi ada yang ketinggalan untuk mengisi daftar penyusutan kodenya untuk diperbaharui. Jadi kita langsung aja klik OK, terus kita klik close, terus kita cek lagi di SPT PPH lampiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, ini semuanya udah masuk. Nah, terus di sini ada kolom jual penyusutan komersial dan juga amortisasi komersial. Sekarang saya akan membuka Excel perhitungan fiskal saya di sini. Nah, ini yang saya blok itu adalah biaya penyusutan dan amortisasi. Nah, ini ada yang komersial. Jadi ini biaya penyusutan komersial, kita copy aja. Lalu ini ada amortisasinya. Kita copy. Ini ada di soal ya teman-teman. Jadi ini laba rugi komersialnya. Nah, oke deh teman-teman. Jadi ini kalau udah selesai, berarti tadi kita sudah melakukan amortisasi fiskal, dan ini bisa dilihat angka ini nanti otomatis akan terisi ke formulir 17711 angka 5 huruf I atau angka 6 huruf A. Terus yang ini juga otomatis ke formulir 17711 angka 5 huruf J atau angka 6 huruf B. Nah, ini kalau udah kita tutup, kita bisa cek juga di situ di lampiran 17711 penghitungan fiskal. Nah, jadi ini terisi ya. Ini yang di huruf J. Terus kalau huruf I nggak ada, berarti di nomor 6. Nah, di sini dia terisi. Oke deh teman-teman, jadi itulah tata cara impor daftar penyusutan fixed asset. Semoga bermanfaat. See you in the next video.